Be witnesses of joy, be messengers of joy. For the Lord be known, for the Lord be loved, for the gospel be served in diversity. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Sabtu 2 Juli 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Pater Kris Jawa CMF, seorang misionaris Claretian yang bertugas di komunitas Catalina, Jakarta. Dasar permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Mari kita dengarkan bersama. Sahabat-sahabat insan yang terkasih, perikop Injil Matius yang kita baca pada hari ini, bab 9 ayat 14 sampai ayat 17, merupakan suatu perikop yang sangat penting di dalam pengajaran Yesus. Kita dapat melihat dari fakta bahwa perikop ini dikisahkan juga dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Dikatakan bahwa beberapa dari murid Yohanes datang kepada murid-murid Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi kamu tidak berpuasa?" Lalu jawab Yesus, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Jika kita membaca teks Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai ayat 18, kita akan menemukan bahwa berpuasa merupakan salah satu dari 3 keutamaan keagamaan orang-orang Yahudi bersama dengan doa dan sedekah. Berpuasa itu sendiri merupakan tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri dengan mengontrol keinginan-keinginan manusiawi agar manusia tidak jatuh dan terjerembah di dalam dosa. Oleh karena itu, puasa berguna untuk mendisiplinkan diri terhadap dosa. Berpuasa juga sangat berguna, tetapi tidak pada waktu Yesus sedang berada bersama dengan murid-muridnya. Yesus berkata, "Tetapi waktunya akan datang, mempelai laki-laki," yaitu Yesus sendiri, diambil dari mereka, yaitu murid-muridnya, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dengan lain kata, waktunya akan datang apabila aku tidak lagi bersama mereka secara jasmani, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus selanjutnya berkata, "Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Kain yang baru belum pernah susut, karena itu apabila ditambalkan pada baju yang lama, kain yang baru itu akan susut dan mengoyakkan yang lama. Begitu pula kita tidak menuangkan anggur baru ke kantong yang lama, karena anggur yang baru meragi dan berkembang. Kita harus menyimpan anggur yang baru ke dalam kantong yang baru, karena kantong yang baru masih kuat, masih segar, dan masih dapat berkembang. Karena itu, apabila anggur yang baru yang masih berkembang dan masih meragi disimpan dalam kantong kulit yang baru, dan semuanya menjadi baik. Tetapi jika kita menyimpan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua atau yang lama, yang telah menjadi keras dan tidak fleksibel lagi, apabila anggur yang baru itu mengembang, maka ia akan menghancurkan kantong kulit yang tua itu. Ada yang mungkin bertanya, mengapa dalam perikop ini Yesus berbicara tentang mempelai dan saat berikutnya berbicara tentang kain dan anggur? Apa hubungannya satu dan yang lain? Di sini Yesus menggunakan bahasa kiasan, tetapi apa hubungan di antara keduanya? Sahabat insan yang terkasih, kita semua tahu dua hal yang harus
ada dalam upacara perkawinan, yaitu kain, baju pengantin yang baru, dan anggur yang baru. Kita tidak mengharapkan mempelai laki-laki atau mempelai perempuan datang ke perkawinan dengan pakaian yang lama, pakaian tambal sulam. Demikian juga pada setiap perkawinan pasti ada anggur yang mengungkapkan rasa sukacita dan kegembiraan. Kita pasti masih ingat pada waktu perkawinan yang pertama kali dihadiri oleh Yesus di Kana. Mereka kekurangan anggur dan Yesus menyediakan anggur baru untuk mereka ketika Ia mengubah air menjadi anggur. Kita bisa bertanya, pelajaran apa yang dapat ditarik dari peristiwa air berubah menjadi anggur ini? Salah satu pelajaran yang bisa kita petik adalah Yesus mampu mengubah keadaan hidup kita. Keadaan yang serba kekurangan menjadi berkelimpahan. Kalau kita menyebut diri kita anggur, maka Yesus mampu mengubah diri kita dari anggur yang lama menjadi anggur yang baru, dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, dari pribadi yang lama menjadi pribadi yang baru. Terkait dengan kain yang lama, dalam Efesus bab 4 ayat 22, Rasul Paulus berkata bahwa kita harus menanggalkan pakaian yang lama, yang melambangkan kehidupan yang lama, dan mengenakan yang baru, yaitu mengenakan Kristus. Dengan kata lain, menjadi seorang Kristen mengenakan pakaian Kristus sebagai pakaian iman yang baru, bukan tambal pada iman yang lama sebelum kita menerima Kristus. Rasul Paulus dalam 2 Korintus juga menegaskan bahwa menjadi seorang Kristen berarti menjadi suatu ciptaan baru. Semoga perumpamaan ini, kisah ini membangun hidup kita agar mampu merubah diri kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Tuhan memberkati. We are here today, be witnesses of joy, be messengers of joy.